dan alat tulis. Bagaimana anak-anak? Suaranya Ustazah kedengaran di situ? Kedengaran ya? Bisa absen dulu sebelum pembelajaran ini dimulai. Di chat yang paling bawah ya. Sudah Ustazah. Terima kasih Mbak Ayi. Terima kasih sayangku, Mas Wahyu, Mbak Tiara. Saya cek dulu ya. Al-Fatih Prayata Fadilah hadir hari ini. Hadir Us. Hasya Naraswari Khadijah. Hadir Us. Kamera dinyalakan, mikrofonnya yang dimatikan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin salah satu dari kalian mimpin doa. Ya, coba Mas Iban, saya minta tolong Mas Iban mimpin doa. Sekarang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tujuannya supaya anak-anak bisa mempunyai jiwa kepahlawanan dan lebih semangat lagi untuk belajar dan juga lebih mencintai tanah air Indonesia ya. Yang semangat ya. Garuda Pancasila. Tujuan pembelajaran hari ini 1. Siswa mampu menemukan informasi mengenai terjadinya gangguan pada organ pernafasan manusia. Tujuan yang kedua, siswa mampu membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Tujuan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Tujuan yang keempat, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Organ pernafasan manusia dibedakan menjadi 3 faktor, yaitu faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan, misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur. Organ pernafasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Faktor yang kedua yaitu faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernafasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Ya, yang ketiga ini lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Sekarang kita mengenal penyakit pada organ pernafasan. Ya, yang ke-1 asma, gejalanya dada terasa sesak, batuk, nafas terasa berat. Pengobatannya dilakukan dengan pemberian inhaler. Penyakit yang kedua yaitu flu, gejalanya sakit kepala, demam, hidung tersumbat. Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter dan
mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Sekarang penyakit yang ketiga, yaitu bronkitis. Gejalanya batuk berdahak, demam, dan sesak nafas. Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat cukup, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. LKPD-nya yang pertama, itu kan tugasnya membuat bagan. Ada contohnya tabel, ada contoh bagan. Anak-anak bisa membuat sendiri. Sekarang kita diskusi bersama-sama. Dalam sayangku. Coba saya minta tolong Mbak Arifah dibacakan soalnya itu. Suaranya yang keras ya Mbak Zanuba Arifah. Mbak, saya minta tolong lagi. Faktor penyakit. Sayangku, apa sayangku? Faktor fisik tadi apa, Us? Faktor fisik. Saya coba Mas Faiz, diulangi lagi yang keras Mas Faiz. Faktor fisik apa saja tadi Mas Faiz? Kelainan organ pernafasan. Kelainan pada organ pernafasan. Terus? Bayi terlahir dini. Bayi terlahir dini atau prematur gitu ya Mas Faiz ya? Diperhatikan ya. Anak, untuk menemukan informasi dalam teks buku bacaan, kamu harus berlatih menemukan sebuah informasi dengan cara banyak membaca, seperti membaca novel, koran, komik, buku mata pelajaran, dan lain-lain. Dengan membaca dengan seksama akan semakin melatih keterampilanmu dalam membaca dan menemukan informasi secara cepat. Sekarang menggali informasi dari isi teks bacaan. Anak-anak, pasti kamu bertanya-tanya, mengapa ada bagian yang berwarna-warni dalam teks tersebut? Tujuannya untuk menemukan informasi yang dapat kamu peroleh dalam teks. Warna coklat menunjukkan aspek waktu. Warna biru menunjukkan aspek siapa. Warna merah menunjukkan aspek di mana. Warna kuning menunjukkan aspek apa. Warna hijau menunjukkan aspek mengapa. Warna abu-abu menunjukkan aspek bagaimana. Dari bacaan tadi, informasi yang kita peroleh bisa dikaitkan atau kamu harus mengetahui 6 aspek, yaitu aspek kapan, menanyakan keterangan waktu kejadian atau peristiwa. Aspek siapa, menanyakan tentang seseorang yang terlibat dalam kejadian atau peristiwa. Aspek di mana, menanyakan tentang tempat kejadian peristiwa tersebut. Aspek mengapa, aspek apa, menanyakan tentang peristiwa atau kejadian apa yang sedang terjadi. Aspek mengapa, menanyakan kronologi terjadinya peristiwa atau sebab terjadinya peristiwa. Untuk menemukan informasi dalam buku bacaan, maka kita sering-sering membaca. Membaca buku apa saja tadi? Komik, Novel, koran, koran,
buku pelajaran ya. Coba saya minta tolong sama Mas Wahyu dibaca paragraf pertama. Kul Desa Lantaran Cirembu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru, Riau. Ya, halaman 53. Salah satu faktor penyebab gangguan pernafasan adalah lingkungan, ya. Banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernafasan. Berikut cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21 sampai 27 September 2015. Tugas ya yang ada di LKPD, buatlah pertanyaan dengan kata tanya dari bacaan Kul Desa Lantaran Cirembu. Ya, dikerjakan. Kalau sudah, dikirim lewat link yang sudah Ustazah kirim lewat Google Classroom. Anak-anak membuat pertanyaan yang ada di LKPD. Ya, sudah lihat LKPD-nya? Itu anak-anak diminta membuat pertanyaan dan sekaligus jawaban. Ya, yang sudah saya share di Google Classroom. Sebelum Ustazah tutup pelajaran hari ini, yang kita pelajari hari ini apa saja? Gangguan pernapasan pada manusia. Ya Allah, Pernapasan pada manusia. gangguan pernafasan pada manusia. 2. Terima kasih ya Mas Rayu sama Mbak Feve. Yang kedua kita belajar apa tadi? Cara mencari informasi dari bacaan. Pinter. Cara mencari informasi dari bacaan. Yang ketiga ada Membuat bagan. membuat bagan. Ya. Ada 3. 1. Membuat bagan. 2. Apa tadi? Penyebab gangguan pernafasan. 3. Mencari informasi dari teks bacaan. Terima kasih ya sayangku. Anak-anak, habis ini anak-anak mengerjakan evaluasi yang Ustazah share di Google Classroom ya. Sebelum Ustazah tutup pembelajaran hari ini, dari pertama sampai terakhir pembelajaran hari ini Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng, terima kasih ya sayangku. Terima kasih.